Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita berjumpa lagi dalam materi atau pembahasan soal sifat koligatif larutan yang berikutnya, yaitu sifat koligatif yang berikutnya yaitu kenaikan titik didih atau yang dikenal dengan delta TB. B itu asal katanya dari boil, ya. Kemudian penurunan titik beku atau delta TF. F itu asalnya dari kata frozen atau freeze, artinya beku, ya. Baik. Contoh soalnya, jika larutan dibuat dari campuran 45 gram C6H12O6, ini adalah glukosa, dalam 200 gram air, kemudian informasi berikutnya diketahui KB air 0,52, KF air 1,86, ARC12, ARO16, ARH1, tentukan pada suhu berapa larutan tersebut mendidih dan pada suhu berapa larutan tersebut membeku. Nah, ini soal meskipun terlihat agak singkat, tapi dia mengandung dua pertanyaan, teman-teman. Jadi menanyakan pada suhu berapa larutan itu mendidih, ya kan? Yang kita kenal dengan TB tadi itu, ya. Kemudian sekaligus juga dia bertanya pada suhu berapa larutan tersebut membeku, ya. Nah, baik, sebelum kita jawab, maka kita identifikasi dulu soal ini menginformasikan apa dalam data soal yang dimilikinya, ya. Jelas untuk 45 gram itu adalah massa glukosa, ya, massa glukosa. Ya, kita sebut saja M terlarut, ya, massa terlarut sama dengan 45 gram. Nah, kemudian kalau ada massa, biasanya kita butuh yang disebut dengan MR atau massa molekul relatif. Massa molekul relatif itu gabungan dari beberapa AR, ya. Nah, boleh kita dihitung di tempat terpisah berapa MR dari C6H12O6, ya. Kita diberikan informasi AR nih, ARC, ARO dan ARH. Maka kita bisa hitung, ya kan? ARC-nya ada 6, berarti 6 kali 12, ya. Ini dikalikan 12. Ini dikali 1. Ini dikali dengan 16. Oke, berarti MR-nya adalah 12 dikali 6 ditambah 1 dikali 12 ditambah, nah, 16 dikali 6. 16 dikali 6, ya. Berapa ini? Kita lihat, 12 kali 6 itu 72. Kemudian ditambah dengan 12 ditambah dengan 16 kali 6, 6 kali 6 36. 6 kali 1, 6, tambah 3, 96. Nah, kalau kita jumlahkan jadi berapa ini? 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 0, 1, ya kan? 10, 11, tambah 7, 18. Nah, 180. Jadi MR si zat ini adalah 180, ya, teman-teman. Nanti kita langsung masukkan ke sini, MR sama dengan 180. Biasanya kadang ada soal yang langsung memberitahukan berapa MR zat tersebut, tapi di sini kita disuruh menghitung MR terlebih dahulu, ya. Caranya tadi tinggal jumlah atom ada berapa dikali dengan AR yang diinformasikan, seperti itu. Kemudian ada lagi 200 gram air, berarti ini adalah massa pelarut, ya. Massa pelarut sama dengan 200 gram. Oke. Apalagi ini ada KB, ya, ada KB air sama dengan 0,52, ada KF sama dengan 1,86, gitu, ya. Nah, informasinya seperti itu. Nah, apa yang ditanyakan? Tentukan pada suhu berapa larutan tersebut mendidih. Nah, berarti kalau pada suhu berapa mendidih yang ditanyakan, itu yang pertama adalah TB. Ya kan? Ini adalah titik didih larutan. Nah, kita sebut dengan TB. Kemudian pertanyaan kedua, TF. Karena pada suhu berapa larutan tersebut membeku. Maka kita tanyakan berapa TF-nya. Nah, jadi teman-teman di sini ada dua pertanyaan sebetulnya. Soal ini mengandung dua pertanyaan. Berapa TB-nya, berapa TF-nya. Seperti itu, ya. Oke. Maka kita bisa jawab satu persatu, bisa dengan dimulai dari TB dulu, kemudian baru nanti TF, ya. Nah, ada informasi tersirat
ya yang tidak dimunculkan di dalam soal ya, tapi kita dianggap sudah tahu. Apa itu teman-teman? Yaitu titik didih pelarut air yang disebut dengan TB0. Titik didih pelarut air ya, artinya apa? Kalau dia itu air murni ya, titik didihnya berapa? Nah, 100 derajat Celcius gitu. Cuma tidak diinformasikan di soal ya. Kemudian ada lagi titik beku pelarut murni yang kita sebut dengan TF0. Berapa kalau air membeku? Artinya air murni atau pelarut murni. Nah, dia 0 derajat Celcius. Nah, dua data ini tidak dimunculkan di sini ya, karena dianggap kita sudah mengetahuinya. Seperti itu ya, kawan-kawan. Baik, kita mulai sekarang menjawab dari mulai TB. Nah, untuk menjawab TB ya, kita mulakan dari delta TB. Delta TB sama dengan KB dikali dengan M, gitu ya. Oke, KB itu datanya sudah ada, ya kan? Nah, M ini yang perlu kita cari. Nah, karena kebetulan glukosa atau C6H12O6 itu adalah zat non-elektrolit, maka kita belum membubuhkan faktor pengalih Van Hoff di sini ya. Jadi rumusnya masih KB dikali M. Nanti kalau dia elektrolit larutannya, maka dikalikan I belakangnya ya. Itu akan kita bahas di video kemudian. Nah, KB dikali M, KB-nya kita tinggal masukkan teman-teman 0,52 ya kan. Dikali, nah rumus M itu molalitas. Rumusnya apa? M terlarut ya per MR zat terlarut ya kan, dikali 1000 per P. P itu siapa? Massa pelarut ya. Nah, cuma di sini simbolnya mungkin kita harusnya M pelarut ya. Bolehlah di sini massa pelarut biar sama gitu ya. Tapi biasanya lambangnya P di sini. Baik, kita lanjutkan 0,52 ya dikali massa terlarut tadi kita sudah di soal itu 45 per MR-nya berapa yang sudah kita hitung 180 gitu kan, dikali 1000 per berapa? Massa pelarutnya 200. Nah, ini kalau ada angka-angka seperti ini teman-teman jangan fobia dulu ya. Ini karena sebetulnya angkanya mudah ya kan. Jangan langsung siap-siap kalkulator. 1000 dibagi 200 ini berapa hasilnya? Kita coret, hasilnya kan 5 ya. Ya, ini angka 5. Kemudian 45 per 180 ini kan juga kelipatan, ya kan? 45 itu berapa kalinya 180? Berarti 4 ya. Ya kan ya? Berarti artinya kita bisa buat ini 1, ya kan? Bawahnya 4. Oke. Ini atasnya 1, bawahnya 4. Ini atasnya 5. Maka kalau kita jadikan 0,52 dikali 1 dikali 5 dibagi 4, ya kan? Nah, oke. 0,52 dikali 5 berapa, teman-teman? Ya, kita bisa hitung di tempat yang terpisah ya. 0,52 dikalikan 5 ya 6 ya kan, berarti 2,6 per 4. Berapa 2,6 dibagi 4? Ya, ini angkanya memang tidak pas ya. Bisa kita cari dengan cara dihitung. Ya, 2,6 dibagi 4 ya kan, berarti 0, ya kan ya, 0,26 ya, 8 atau 7 atau 6 ya, 6 ya, 6 berarti 6 kali 4 24 ya kan, 20. Nah, ini 0,65 hasilnya ya, karena ini 20 kurangi 0 ya kan, 0,65 ya. Ini delta TB nya 0,65 derajat Celcius. Oke, sampai sini teman-teman. Kalau kita sudah menemukan delta TB, maka tinggal untuk menjawab TB ya kan, TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Nah, ini juga rumus yang perlu teman-teman kuasai ya. Selain ini tadi, oke, ini juga perlu dikuasai.
logikanya TB itu akan lebih besar daripada TB0. Ingat, TB itu akan lebih besar daripada TB0, ya kan? Maka tinggal kita jumlahkan. TB0 tadi dalam data soal yang kita sudah buat, ya, meskipun di soal tidak ada, tapi kita sudah mengetahui 100 derajat Celcius ditambah 0,65 derajat Celcius, ya kan? Nah, hasilnya berapa? 100,65 derajat Celcius. Tara. Jadi, larutan tersebut mendidih pada suhu 100,65 derajat Celcius, ya, seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang untuk yang pertanyaan kedua. Ini untuk titik didih sudah terjawab, yaitu 100,65, ya. Pertanyaannya adalah TB. Kemudian kita akan menghitung berapa TF, ya. Dengan cara yang sama, kawan-kawan, ya. Kita akan jawab di sini, ya. Oke, Bapak berikan garis dulu. Nah, untuk delta TF, ya teman-teman, ini juga caranya sama dengan delta TB. Rumusnya kan delta TF sama dengan KF dikali dengan M, begitu ya. Nah, enaknya M ini sudah dicari tadi di atas, ya, oleh kita di atas, ya. Berarti M-nya itu adalah 5/4, ya kan ya, 5/4 ya. Oke, baik. Berarti tinggal kita masukkan datanya. Ya kan? KF-nya berapa tadi? 1,86 dikali molalitasnya itu, ini sama datanya 45/180 dikali 1000/200, berarti 5/4, ya. Oke, ya. Kita tinggal kalikan, teman-teman. Mungkin di tempat terpisah, ya, di lembar coret-coretan. 1,86 dikali 5. Oke. Berarti 9, ya. 9,30 dibagi dengan 4, ya. Kita bagi 9,3 dibagi 4 dapat 2. Ini 8, ya kan? 1 turun 13. 4 kali 3 12, ya. 10 dibagi 4 dapat 2. 8 20, ya. 20, sisanya tinggal 5. 2,325. Hasil ini adalah 2,325. Nah, derajat Celcius. Delta TF-nya segitu, teman-teman. Maka terakhir tinggal TF sama dengan, ya, rumusnya jangan sampai terbalik. TF0 min delta TF, ya. Nah, kalau di dalam TB itu adalah TB0 ditambah delta TB, kalau di sini TF itu TF0 min delta TF, ya, seperti itu. Ini jangan sampai terbalik. Oke. Ini kita punya rumus ini, ya kan? Berarti tinggal kita hitung saja. Ya, TF 0-nya berapa? Ini tadi 0 derajat Celcius dikurangi delta TF yang sudah kita hitung di atas, 2,325 derajat Celcius. Hasilnya berapa, teman-teman? Min 2,325 derajat Celcius. Nah, jadi larutan ini membeku pada suhu min 2,325 derajat Celcius. Sementara dia mendidih pada suhu 100,65 derajat Celcius, ya. Baik, itu barangkali teman-teman resume dari penjelasan Bapak tentang bagaimana cara menghitung titik didih dan titik beku larutan menggunakan sifat koligatif larutan, yaitu delta TB dan delta TF. Baik, selamat untuk mengikuti pembelajaran pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.